Salatullah, salamullah, salatullah ala Yasin Habib. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita di sini ada paman saya Al Habib Najib Al Haddad. Begitu pula ada orang tua kita Al Habib Taufik bin Syihab, dan tidak lupa pula kepada sahabat kami Al Habib Al Mahbub Al Habib Basim bin Hussein Al Habsyi. Begitu pula banyak yang hadir di sini, para kiai, para sesepuh, para ajman. Hadir bersama kita Kiai Endang Abdul Khalik, Kiai Haji Muslim, Kiai Haji Sulaiman, Haji Sufyan, Haji Endang David. Tidak lupa pula Ketua DPW FPI Garut, yaitu Kiai Haji Ansori Tasik. Ketua DPW FPI Kabupaten Tasik, Kiai Haji Ansori. Dan Ketua FPI DPW Kota Tasik, yaitu Kiai Haji Yanyan. Tidak lupa pula ada Kiai Tatang. Semuanya para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, dan semua yang ikut andil dan mendukung. Ada PRI di sini, persaudaraan relawan Islam, ada batik, ada berbagai unsur-unsur ormas lainnya yang ikut andil. Semuanya jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama dalam rangka tasyakuran bebasnya IBHRS, alhamdulillah. Dan yang kedua dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah serta HUT Republik Indonesia yang ke-77. Saudara, di awal ceramah ini bicara soal HUT Republik Indonesia yang ke-77. Saya minta orang Tasik sadayana jawab yang kompak, jawab yang keras, keluarkan suaranya. Yang ciptakan Indonesia siapa? Kurang keras. Yang ciptakan Indonesia siapa? Yang ciptakan keindahan Indonesia siapa? Yang ciptakan para mujahid yang berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan Indonesia siapa? Yang gerakkan para mujahid untuk berjuang siapa?
Yang beri kemenangan untuk para mujahid siapa? Yang berikan Indonesia kemerdekaan siapa? Karenanya saudara, dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia tidak ada kata yang lebih layak dan lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali mengagungkan nama Allah. Semua angkat tangannya, tasik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang satu tema yang penting. Nanti tentang kebebasan imam besar, insya Allah saya akan bahas di akhir saudara. Tapi pada kesempatan kali ini, di pengajian kita kali ini, saya akan bahas satu tema yang penting, yang banyak disalahartikan dan banyak dipelintir serta disalahgunakan saudara, yaitu tentang cinta kepada tanah air. Bagaimana konsep cinta kepada tanah air di dalam perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Karena mohon maaf, bicara soal cinta bangsa, cinta negara, cinta tanah air, di sini ada dua kubu pemahaman yang menurut saya ekstrim kanan dan ekstrim kiri saudara. Ada kubu ekstrim kanan yang mengatakan Islam itu nggak ngajarkan cinta tanah air, nggak perlu cinta tanah air. Bahkan ada yang mengatakan cinta tanah air itu tidak diajarkan oleh Islam, itu bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan negara itu tauhid. Islam tidak mengajarkan cinta negara, tidak perlu cinta negara. Saya mau tanya, yang ngomong seperti ini ayah ente? Ayah ente? Ayah ente? Saya sebut ini sebagai ekstrem kanan saudara. Tapi di sisi lain ada yang lebih berbahaya saudara, yang saya sebut sebagai ekstrem kiri. Bagaimana mereka dalam cinta tanah air saudara? Mereka ngaku paling cinta tanah air, sampai apa yang mereka lakukan? Para ulama, para habaib, para kiai yang tegas, yang menyampaikan hak itu hak, batil itu batil. Para santri yang bela agamanya, para santri yang melawan kemungkaran, dianggap anti NKRI, dibilang radikal, dibilang nggak cinta negara. Yang model seperti itu ayah ente? Jawab yang kompak, ayah ente? Ayah lupa? Ayah atau lupa? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Itu seberaha itu. Udah mau jam 12. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Kalau orang Tasik jam segini masih semangat atau tidak? Siap ngaji? Siap dengarkan ilmu? Siap untuk mengkaji ilmu? Yakin? Betul? Sekali lagi saya mau dengar Tasik semangatnya, angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, bicara soal cinta tanah air saudara, maka kita sebagai muslim yang menjadi patokan kita adalah Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang diajarkan oleh Nabi atau yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, itu yang kita lakukan saudara. Betul. Sebaliknya apa yang dilarang oleh Nabi, terlebih tidak dicontohkan oleh Nabi dan dilarang, tidak dibolehkan oleh Nabi, tidak kita lakukan saudara. Betul. Terkait cinta tanah air, mari sama-sama kita lihat saudara, kita kaji hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di dalam Sahihul Bukhari, hadis pertama Sahihul Bukhari,
Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih dalam Islam setelah Al-Qur'an. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis pertama, hadis tentang Bad'ul Wahyi, hadis tentang permulaan wahyu. Di situ Pak Bu diceritakan bagaimana proses turunnya wahyu pertama kali ketika Nabi diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, yaitu turunnya firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima, saudara. Di situ diriwayatkan panjang lebar bagaimana Nabi ada di dalam Gua Hira berkhalwat. Saat itu turun malaikat Jibril menurunkan ayat. Saat itu Nabi dalam keadaan khawatir, yarjufu fuaduhu, bergetar Nabi, deg-degan Nabi. Bahkan Nabi dalam keadaan khawatir minta diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah menenangkan Nabi. Dan pada akhirnya Sayyidatuna Khadijah bawa Nabi ke sepupunya Waraqah bin Naufal, saudara. Waraqah bin Naufal ini sepupu Sayyidatuna Khadijah yang merupakan ahlul kitab. Beliau menguasai kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya, bahkan beliau menguasai bahasa Ibrani, saudara. Begitu dibawa ke Waraqah bin Naufal, diceritakan apa yang dialami Nabi, apa yang ditemukan Nabi, apa yang membuat Nabi khawatir, saudara. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadan namus alladzi nazala ala Musa. Tidak perlu khawatir wahai Muhammad. Itu adalah namus. Itu adalah Jibril. Namus itu arti lain dari Jibril, saudara. Nama lain dari malaikat Jibril. Itu adalah namus yang turun ke Nabi Allah Musa bahwa wahyu, saudara. Tapi menariknya, Waraqah bin Naufal kasih satu informasi, saudara. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani jada'an idh yukhrijuka qaumuk, ya laitani hayyan la ansuruka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, ada satu info yang menarik. Andai saat itu aku masih kuat dan muda, ketika kamu diusir oleh kaummu nanti. Jadi Nabi baru dapat wahyu, Waraqah bin Naufal sudah bilang, kamu nanti akan diusir, kamu akan dikeluarkan dari Mekah. Andai saat itu aku masih muda, andai saat itu aku masih hidup, maka aku akan la'ansuruka nasran mu'azzara, aku akan bela kamu habis-habisan, saudara. Itu Nabi, Pak Bu, begitu dengar informasi dari Waraqah bin Naufal, apa jawaban Nabi, saudara? Dengan heran, dengan kaget, Nabi mengatakan, awamukhrijiyahum, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Apakah mereka akan mengeluarkan aku? Artinya apa, saudara? Nabi heran. Ini Mekah, tanah airnya Nabi. Nabi lahir di sini. Nabi bukan pendatang. Nabi orang asli Mekah. Kakek-kakeknya Nabi sudah di Mekah. Nabi lahir di Mekah. Nabi besar di Mekah. Nabi minum dari airnya Mekah. Nabi makan di Mekah. Bahkan diutus jadi Nabi di Mekah. Nabi heran, saudara. Ini tanah airnya Nabi. Nabi sampai bertanya, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Apakah akan mengusir aku? Sudah. Sebagian ulama menjelaskan, kenapa Nabi sampai mempertanyakan seperti itu. Apakah mereka akan mengusir aku, akan mengeluarkan aku? Saudara, karena Nabi cinta kepada Mekah, saudara. Nabi tidak mau dikeluarkan dari Mekah. Mekah, tanah air Nabi. Nabi cinta kepada Mekah. Makanya sampai Nabi mempertanyakan, apakah mereka akan mengeluarkan aku, apakah mereka akan mengusir aku, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kalau begitu Nabi cinta nggak kepada tanah airnya? Jawab yang keras. Nabi cinta nggak kepada tanah airnya? Nabi cinta nggak kepada Mekah? Mekah itu tanah airnya Nabi, betul? Berarti Nabi cinta nggak ke tanah airnya? Berarti kalau begitu yang mencontohkan kita cinta tanah air, orang barat atau Nabi? Orang barat atau Nabi? Yakin? Betul?
Itu dalil yang pertama, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Kemudian dalil yang kedua, masih dalam kitab Sahihul Bukhari. Hanya saja ini dalilnya lebih sharih, lebih eksplisit, lebih jelas, saudara. Bagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari? Disebutkan oleh para sahabat. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar fanadhara ila judran al-Madinah fa'awta'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Masih dalam Sahih Bukhari juga, saudara. Hadis yang sahih juga. Nabi ini setelah hijrah tanah air keduanya Madinah, saudara. Di Madinah Nabi mendirikan negara dan di situ Nabi wafat dan dikuburkan, saudara. Mudah-mudahan kita bisa ke Mekah dan Madinah. Semua yang hadir bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Jadi tanah air kedua Nabi adalah Madinah. Nabi kalau datang dari perjalanan, habis keluar entah dari perangkah, entah ada masalah lain kah. Kalau Nabi datang dari perjalanan, saudara, begitu dekat Madinah, fanadhara ila judran al-Madinah. Nabi lihat ke tembok-temboknya Madinah, saudara. Begitu Nabi lihat perbatasan kota Madinah, apa yang Nabi lakukan? Fa'awta'a rahilatahu. Nabi mempercepat kendaraannya. Kalau Nabi di atas onta atau di atas kuda, digerak-gerakkan supaya jalan cepat, supaya bisa segera sampai Madinah. Kenapa? Min hubbiha. Sahabat menjelaskan langsung ilatnya, taklilnya. Min hubbiha, min di sini taklil. Alasannya karena cintanya Nabi kepada kota Madinah, saudara. Masya Allah. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, di dalam kitabnya Fathul Bari, saudara, ketika mengomentari, mensyarahkan hadis ini, apa kata Imam Ibn Hajar? Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, wa fil hadithi dalalatun, hadis ini menunjukkan menjadi dalil. Dalil atas apa? Yang pertama, ala fadlil Madinah, menunjukkan keagungan kota Madinah. Karena dirindukan oleh Nabi. Kalau dirindukan oleh Nabi, istimewa atau tidak? Istimewa, saudara. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil, kata Ibn Hajar, kata Al-Imam Ibn Hajar, ala masyru'iyyati hubbil watan, bahwasanya cinta tanah air, wal hanini ilaih, dan rindu tanah air, itu adalah masyru', disyariatkan, diperintahkan. Dari mana Imam Ibn Hajar bisa mengambil kesimpulan hadis ini? Kalau kita telisik dengan kacamata usul fikih, saudara, perbuatan Nabi adalah hadis fi'li, kategori jenis hadis perbuatan, saudara. Hadis bukan cuma ucapan, tapi juga ada hadis perbuatan, saudara. Hadis perbuatan, selama tidak menunjukkan khususiyah spesial untuk Nabi, maka berarti itu untuk dicontoh oleh umum, saudara. Itu menjadi syariat yang diikuti oleh umum. Artinya apa? Kalau Nabi cinta tanah air, berarti itu jadi dalil umatnya diperintahkan juga untuk cinta tanah air, saudara. Nabi saja cinta tanah air, maka umat Nabi juga ngikutin Nabi untuk cinta kepada tanah air. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Dalil yang kedua jelas atau tidak? Kalau begitu sekali lagi tasik jawab yang kompak semuanya. Berarti yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Orang keras yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Kalau begitu cinta tanah air diperintahkan oleh Islam atau tidak? Diperintahkan oleh syariat atau tidak? Takbir! Sallu ala Nabi!
Jam sabaraha ya. Lanjut. Ini baru hadis kedua, masih ada 18 dalil lagi. Masih semangat? Yakin? Betul? Udah malam. Lanjut. Itu banyak yang ngantuk, teteh-teteh. Lanjut. Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Dalil yang ketiga, saudara. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketiga. Dari sekian banyak dalil saya ambil 4 saja. Yang penting jelas, lugas, tegas. Insya. Dalil yang ketiga, saudara. Kali ini bermula dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atas kalian Al-Quran, ay farada 'alaika ahkamal Qur'an, yang mewajibkan atas kalian untuk pegang teguh hukum-hukum Al-Quran, laradduka ila ma'ad, dia akan mengembalikanmu ke tempat engkau kembali. Di dalam tafsir Khazin diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu Nabi dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Akhirnya Nabi melewati jalan-jalan yang tidak umum, jalan yang tidak biasa. Ketika kondisi dan situasi sudah mulai aman, Nabi kembali ke jalan yang umum. Saat itu posisi Nabi ada di Juhfah antara Makkah dan Madinah. Pada saat Nabi ada di Juhfah, Nabi melihat kepada tariq ila Makkah, jalan menuju Makkah. Ketika Nabi tahu itu adalah jalan menuju Makkah, fashtaqa ilaiha, Nabi pun rindu kepada Makkah. Begitu Nabi rindu kepada Makkah, saudara, nazala Jibril. Jibril turun, saudara. Malaikat Jibril nanya kepada Nabi, wahai Muhammad, atashtaqu ila Makkah? Wahai Muhammad, apakah kau rindu kepada Makkah? Ini Nabi baru keluar, saudara, baru mau hijrah. Atashtaqu ila Makkah? Apakah kau rindu kepada Makkah? Apa jawaban Nabi, saudara? Naam. Ya wahai Jibril, aku rindu kepada Makkah. Lantas malaikat Jibril menjawab apa, saudara? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha ta'ala yaqul, alladzi farada 'alaika al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Hai Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad. Sesungguhnya Jibril mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mewajibkan atas kamu Al-Quran, dia akan mengembalikanmu ke tempat kembali, saudara. Dan firman Allah terbukti. Di kemudian hari Nabi kembali ke Mekah dengan menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah. Alhamdulillah. Dari ayat ini dan tafsir ini kita bisa ngambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, saya punya ijazah amalan buat orang fasik berkaitan dengan ayat ini. Kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran punya khawas, punya rahasia di balik setiap ayat, saudara. Wa min khawasi hadhil ayah, di antara khasiat ayat ini, kata ulama, dan saya dapat ijazah dari guru saya, termasuk khasiat ayat ini, kalau ada orang mau melakukan perjalanan jauh, mau merantau, khawatir nggak bisa pulang lagi ke tempat tersebut, entah mau haji, mau umroh, atau mau kerja, mau merantau, atau sebaliknya, dia datang ke satu tempat yang dia pengen kembali lagi ke situ. Misalkan Anda ke Mekah, ke Madinah, dapat kesempatan Allah berikan, pengen balik lagi, nggak cukup hanya sekali. Maka saudara, bagaimana caranya? Di antara amalannya, nuliskan ayat ini, saudara. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Tulis di rumah, di pintu, atau di tembok. Di Mekah, Madinah demikian. Tapi nulisnya jangan pakai pensil, jangan pakai pulpen, jangan pakai spidol, apalagi di Masjidil Haram digetok polisi Arab, pendek. Tulisnya pakai apa, Habib? Tulisnya cukup pakai ujung jari. Walaupun tulisannya nggak kelihatan, cukup pakai ujung jari. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an, yang penting tulisan tersebut dituliskan. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad.
Maka insya Allah dengan izin Allah dan dengan khasiat ayat ini, insya Allah dia akan kembali ke tempat tersebut, saudara. Makanya saya ijazahkan buat semua yang hadir, ajastukum, semuanya bilang qabiltul ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat dan tafsiran tersebut ada satu kesimpulan yang menarik. Apa kesimpulannya? Nabi rindu kepada Makkah, sedangkan al-syauq thamaratul mahabbah, rindu itu adalah buah dari cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Kalau aku sayang tapi gak rindu, berarti sayangnya betul. Betulnya semangat banget deh. Al-mahabbah thamaratu hasyuq, rindu merupakan buah dari cinta, saudara. Artinya apa? Nabi nyatakan Nabi rindu kepada kota Makkah. Makkah merupakan tanah air Nabi. Berarti Nabi cinta kota Makkah. Karena kalau tidak cinta, tidak rindu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Dalil yang ketiga jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Sekali lagi jawab yang kompak tasik. Kalau begitu yang ajarkan kata cinta tanah air siapa? Kurang keras. Yang ajarkan kita cinta tanah air siapa? Yang ajarkan kita cinta bangsa dan negara siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Dalil yang keempat, saudara, di dalam tafsir Ruhul Ma'ani dijelaskan, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, jadi ini bukan cuma Nabi, sampai Sayyidina Umar pun berbicara soal ini, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? Laula hubbul watan la kharuba baladus su fa bi hubbil awtan umiratil buldan. Apa kata Sayyidina Umar, saudara? Laula hubbul watan, tanpa rasa cinta kepada tanah air, la kharuba baladus su, maka negara-negara yang bobrok akan semakin bobrok, saudara. Tapi hubbil awtan umiratil buldan, dengan cinta tanah air, dengan wasilah tersebut yang ada di hati warga, Allah memakmurkan negara-negara. Alhamdulillah. Kalau begitu cinta tanah air disebutkan oleh Sayyidina Umar, penting atau tidak? Penting atau tidak? Takbir. Habib, ada yang tanya sama saya, Habib kok nggak bawain hadis hubul waton minal iman? Katanya itu hadis. Katanya Nabi mengatakan itu hadis. Katanya Nabi mengatakan tersebut. Kenapa Habib nggak bawain? Saudara, jangan salah paham. Saya perlu jelaskan di sini. Perhatikan baik-baik. Kalau merhatikannya setengah-setengah nanti salah paham, saudara. Al-Imam Al-Ajaluni, seorang ulama ahli hadis, Al-Hafidh Al-Ajaluni, dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas fi mashtahara ala alsinatin nas, kitab yang sangat populer di kalangan ulama hadis, saudara. Beliau menjelaskan bahwasanya ungkapan hubbul waton minal iman itu bukan hadis Nabi, saudara. Bahkan di situ disebutkan haditsun maudhu', penisbatannya kepada Nabi tidak benar alias palsu. Itu bukan hadis Nabi. Kita nggak boleh bilang Nabi mengatakan hubbul waton minal iman. Akan tetapi nggak sampai di situ, saudara. Kata Imam Al-Ajluni, walakin maknahu sahih. Meskipun itu bukan hadis Nabi, tapi maknanya benar, konsepnya benar, ajarannya benar. Islam memang mengajarkan hubbul waton minal iman. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak orang Tasik. Berarti habib hubbul waton minal iman perkataan Nabi atau bukan? Jawab yang kompak, perkataan Nabi atau bukan? Tapi Islam mengajarkan hubbul waton minal iman atau tidak? Ajaran tersebut benar atau tidak? Isinya benar atau tidak? Makanya saudara, kalau mengatakan hubbul waton minal iman, silahkan
itu sebagai ungkapan hikmah, saudara. Tapi jangan bilang itu perkataan Nabi, saudara. Itu bukan perkataan Nabi, tapi artinya benar, sehingga bisa dijadikan sebagai kata mutiara, sebagai kata hikmah, karena sesuai dengan hadis-hadis lainnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Terakhir soal dalil, jawab yang kompak. Kalau begitu yang ajarkan kita cinta tanah air siapa? Orang keras yang ajarkan kita cinta tanah air siapa? Yang ajarkan kita cinta bangsa dan negara siapa? Kalau begitu jawab yang kompak. Rasulullah cinta nggak dengan tanah air? Para sahabat cinta nggak dengan tanah air mereka? Kalau begitu cinta tanah air ajaran Islam atau bukan? Bagus atau bukan? Siap cinta tanah air? Siap cinta bangsa dan negara? Takbir! Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, saudara, saya ingin bertegas di sini. Tadi di awal saya sudah singgung soal ekstrem kanan, ekstrem kiri, saudara. Jadi kalau ada ekstrem kanan yang mengatakan Islam nggak pernah mengajarkan cinta tanah air, jawab yang kompak. Ungkapan itu betul atau keliru? Betul atau keliru? Tapi sebaliknya, saudara, ada yang lebih parah, yang dengan kurang ajar, dengan enaknya menuding-nuding para ulama, menuding-nuding para kiai, menuding-nuding para habaib, menuding-nuding santri, menuding-nuding umat Islam, dianggap tidak cinta tanah air, dianggap tidak cinta NKRI, dianggap tidak cinta bangsa negara. Saudara, saya ingin katakan di sini, jangan sembarang bicara, jaga mulutmu, jangan sembarang berucap. Kami belajar cinta tanah air bukan dari barat, kami belajar cinta tanah air bukan dari kaum nasionalis, kami belajar cinta tanah air bukan dari timur, bukan dari sekuler, bukan dari orang-orang barat, tapi kami belajar cinta tanah air langsung dari Nabi, saudara. Takbir! Makanya Anda jangan sembarangan, jangan pernah meragukan kecintaan tanah air yang ada di hati para alim ulama, saudara. Dari awal bangsa ini ada, sebelum NKRI ada, para ulama, habaib, kiai, asatid saat itu sudah menunjukkan cintanya kepada tanah air, saudara. Silakan Anda lihat siapa yang berjuang merdekakan bangsa ini, saudara. Jas merah. Jangan lupa sejarah. Siapa yang merdekakan bangsa ini? Siapa yang berjuang? Siapa yang angkat pedang lawan penjajah? Siapa yang angkat bambu runcing? Siapa yang lawan pejuang, saudara? Saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang keras. Sebelum Indonesia merdeka, saat melawan penjajah, saat itu polisi sudah ada atau belum? Kurang keras, polisi sudah ada atau belum? Apalagi Sambo, saudara. Betul. Polisi sudah ada atau belum? Saat itu tentara sudah ada atau belum? Saat itu anggota DPR sudah ada atau belum? Saat itu partai sudah ada atau belum? Saat itu presiden sudah ada atau belum? Tapi sebaliknya, saudara, ketika polisi belum ada, tentara belum ada, saudara, partai belum ada, saudara, ketika anggota parlemen belum ada, jawab yang kompak. Saat itu ulama sudah berjuang atau belum? Kiai sudah berjuang atau belum? Santri sudah berjuang atau belum? Habaib sudah berjuang atau belum? Maka jangan sembarangan Anda, saudara. Jangan sembarang bicara. Jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Betul. Jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Sebelum negara ini ada, para ulama, para kiai, para habaib, para santri sudah berjuang untuk merdekakan Indonesia, saudara. Mari kita lihat sejarah. Bagaimana dari dulu umat Islam dengan tulus ikhlas, karena mengharapkan ridha Allah, berjihad di jalan Allah, mengharapkan syahid, saudara, mengharapkan kemerdekaan untuk negeri ini, dan karena cintanya kepada tanah air yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, saudara. Lihat siapa yang berjuang. Ada pangeran di Ponorogo dengan imamahnya, dengan pakaian Islamnya, berjuang untuk bangsa dan negara, saudara. Belum lagi di Sumatera ada Imam